Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku, Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Bian, aku minta maaf. Minta maaf buat apa, Kak? Karena aku dulu gak pernah percaya sama kamu. Kamu sudah berkali-kali bilang kalau Erin itu berselingkuh, tapi aku selalu menutup mata. Aku lebih memilih percaya kepada kata-kata manisnya daripada kenyataan yang ada di depan mata. Bian menghela nafas sambil menyilangkan tangan di dadanya. Ya, jujur aku kesal sih waktu itu. Tapi sekarang kamu sudah sadar, itu yang penting. Aksan mengangguk. Aku tidak menyesali pertemuanku dengan Erin. Jika begitu aku tidak akan punya jingga Asyar dan Rain. Aku hanya belajar dari kesalahan ini agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Bagus. Yang penting sekarang kakak fokus saja buat anak-anak. Mereka butuh kakak lebih dari siapapun. Itu pasti, Bian. Di dalam kamar kos yang sempit dan pengap, Erin duduk di tepi kasur dengan tangan menggenggam ponselnya dengan erat. Sudah berulang kali dia ingin membuka media sosial atau menghubungi seseorang, tapi dia ragu. Dia tahu pasti bahwa namanya sedang jadi bahan perbincangan. Ia menggigit bibir menahan emosi yang bercampur dengan kegelisahan. Kembali ke rumah tantenya jelas bukan pilihan sekarang. Dia bisa membayangkan amukan dan tatapan jijik dari para tetangga. Gimana? Masih takut balik ke sana? Suara lelaki dari sudut kamar membuat Erin tersentak dari lamunannya. Pacarnya Reza sedang duduk santai di kursi plastik sambil memainkan ponselnya. Sesekali mengisap rokok yang sudah tinggal separuh. Ya jelas saja aku takut, Za. Sama orang pasti lagi ngomongin aku. Mereka pasti mau ngelabrak aku kalau aku balik sekarang. Kamu gak perlu balik ke sana lagi. Kita bisa mulai hidup baru. Cukup kumpulin uang dan kita tinggal di tempat lain. Kalau aja kamu nurut dari awal dan jual semua anak itu, sekarang kita sudah punya cukup uang buat nikahin. Za, aku gak tega jual mereka semua. Aku masih ibu mereka. Tapi kamu tega jual Rain? Erin terdiam. Reza terkekeh sinis. Kamu tuh lucu, Rin. Aku sayang, tapi tetap milih salah satu buat dijual. Kan kamu yang maksa aku jual Rain. Aku sudah bilang cukup antar mereka saja dan kita nikah siri. Tapi apa? Kamu maksa dan ngancam ninggalin aku. Dan sekarang sudah runyam begini, Aksan mau ceraikan aku. Aku gak dapat uang lagi darinya, hanya bergantung sama kamu. Terus mau diapa lagi? Semua sudah terjadi. Ayo aja kalau kamu bisa terima aku apa adanya. Kan kamu tahu aku cuma kuli bangunan. Ya kalau kita udah nikah, kamu cari kerjaan lagi dong. Jangan stuck di kuli bangunan aja. Kan udah ada aku jadi istrimu nanti. Butuh biaya lebih. Tahu sendiri kan berapa biaya kebutuhan pribadiku. Kalau aku bisanya jadi kuli bangunan gimana? Jadi kamu gak mau denganku? Aku sih terserah kamu, Rin. Erin bingung. Jujur saja dia tidak mampu menerima seorang lelaki yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Gaji Aksan saja baginya tidak cukup. Apalagi Reza. Gaji Reza sebagai kuli bangunan yang tidak seberapa itu. Erin terjebak di antara dua pilihan.
Mau mundur dia sudah terlanjur cinta pada Reza. Mau maju belum siap dengan ekonomi jauh dari kata cukup jika sudah bersama dengan pria simpanannya itu. Di malam hari perut Erin melilit hebat. Sudah pagi dia belum makan apa-apa. Hanya meneguk air putih yang tersisa di botol. Dia berbaring di atas kasur tipis di kamar kos yang pengap. Kedua tangannya melingkar di perut yang mulai perih. "Za, aku lapar." "Aku juga, Rin." Mereka sama-sama tahu bahwa persediaan makanan sudah habis sejak siang tadi. Dompet mereka pun kosong. Semua uang telah mereka habiskan untuk berfoya-foya beberapa hari lalu. Karena yakin bahwa mereka akan segera mendapatkan uang besar dari menjual Rain. Tapi kenyataannya berkata lain. Kini mereka hanya bisa menyesali kebodohan mereka. "Aku gak kuat, Za. Perutku sakit banget." Reza menatapnya, mengusap wajahnya dengan frustasi. Ia benci situasi seperti ini. Dirinya yang biasa hidup santai, selalu punya cara untuk mendapatkan uang, kini mendapati dirinya tak punya apa-apa, bahkan untuk sekedar membeli sebungkus nasi. Itu terjadi setelah dia bersama dengan Erin yang selalu menghabiskan uangnya. Tak ada pilihan lain. Dengan berat hati Reza bangkit melangkah keluar kamar dan menuju kamar kos sebelah hanya untuk meminta nasi dan lauk sebanyak 2 porsi. "Za, aku saranin kamu mending putusin tuh perempuan deh. Bikin susah saja. Lagian dia itu istri orang kan. Gak baik bro, main sama istri orang apalagi kalian belum halal. Udahlah, mending fokus kerja aja dan cari perempuan baik-baik. Di luar sana masih banyak perempuan muda yang cantik. Jangan pilih istri orang." Sarannya karena geram dengan tingkah Reza berani mengambil istri orang. Jaga mulut diamu. Dia itu wanita baik-baik. Aku lebih mengenalnya. Dan itu terserah aku lah. Mau sama siapa saja. Wanita baik-baik gak ada yang selingkuh, Za. Cukup. Jangan kata-katai calon istriku. Bentak Reza usai memukul meja di hadapan temannya. Ya udah sih. Jangan kemari lagi minta makanan. Gak sudi aku kasih makanan perempuan begitu dan teman arogan kayak kamu. Teman Reza menutup pintu kamarnya dengan gusar, membuat Reza tak enak hati karena sudah membuatnya marah. Bukan karena merasa tak enak, tapi jika nanti dia butuh bantuan, temannya itu akan menolak mentah-mentah. Setelah berhari-hari hidup dalam kekurangan di kosan Reza, dia akhirnya menyerah. Reza pun tak bisa berbuat banyak. Pria itu bahkan mengizinkannya pergi karena tak punya uang untuk sekedar membiayai makan mereka berdua. Erin sadar bertahan di sana hanya akan membuatnya semakin menderita. Erin memutuskan kembali ke rumah tantenya saja, memilih tinggal di sana sampai dia punya pekerjaan sementara. Reza juga kembali bekerja mengumpulkan pundi-pundi uang untuk mereka. Dan saat ini Erin sudah berdiri di halaman rumah tantenya setelah melawan pergolakan batin yang enggan kembali. Erin tidak menyangka, baru saja kakinya melangkah masuk ke halaman, suasana di sekitar tiba-tiba berubah ricuh. "Ih, itu dia. Perempuan gak punya hati itu balik ke sini," seru seseorang dari kejauhan. Sekelompok ibu-ibu yang sedang duduk di teras rumah tetangga langsung menoleh, lalu berdiri dengan ekspresi geram. Suara mereka saling bersautan dipenuhi kemarahan yang sudah lama mereka pendam. "Ngapain kamu balik ke sini, ha? Masih punya muka? Dasar ibu durhaka, mau jual anak sendiri." Belum sempat Erin melangkah lebih jauh, tiba-tiba ada sesuatu yang melayang ke arahnya dan plak. Sebuah sandal usang mendarat di pundaknya membuatnya tersedak mundur. "Pergi aja kamu dari sini. Kami gak butuh orang kayak kamu di lingkungan ini," teriak seorang wanita yang tampaknya paling geram. "Jangan. Enak aja dia disuruh pergi begitu saja. Dia harus dikasih pelajaran dulu biar tahu rasa." "Benar," saut yang lain setuju dan mulai ancang-ancang mengambil benda di sekitar untuk diarahkan kepada Erin. Gegas beberapa orang di sana mulai melemparinya dengan sampah, kantong plastik bekas, kulit pisang, batu kerikil, bahkan secangkir air yang langsung membasahi bajunya. Erin memekik kedua tangannya terangkat untuk melindungi wajahnya. "Berhenti, tolong.
Aku cuma mau ketemu Tante Erma, teriaknya dengan suara bergetar. Ketemu Tante Erma? Buat apa? Mau nyusahin tantemu lagi? Erin mundur selangkah. Matanya mulai memanas. Ia tahu dirinya telah berbuat banyak kesalahan, tapi dia tidak menyangka akan dapat sambutan seburuk ini. Halaman rumah Tante Erin kini sudah berantakan, penuh dengan sampah dan sisa makanan yang dilemparkannya ke arah Erin. Bau busuk menyeruak di udara, menyatu dengan aroma telur mentah yang pecah di atas tanah. Suasana semakin kacau. Teriakan kemarahan dari para tetangga bercampur dengan suara benda-benda yang dilemparkan. Erin tak lagi sanggup berdiri. Tubuhnya terkulai lemah di atas tanah yang kotor. Wajahnya tertutup kedua tangan, berusaha melindungi diri dari serangan yang tak kunjung berhenti. Rambutnya sudah basah oleh sisa makanan basi yang dilemparkan ke arahnya. Bajunya penuh noda kotor yang mengeluarkan bau menyengat. Biar dia rasain sendiri akibatnya. Sudahlah selingkuh, nelantarin 2 anak, terus serain dijual pula. Hah? Dia selingkuh juga? Timpal seorang ibu-ibu yang belum mengetahui kabar itu. Ya iyalah, suaminya yang bilang. Emang dasar perempuan gak tahu rasa bersyukur. Tuhan sudah bernikmat punya pasangan yang baik, pekerja keras dan setia, diberi anak-anak yang cantik, ganteng dan penurut. Malah bertingkah, cecarnya dengan mata melotot. Astaga, masih punya otak gak lu? Semoga Allah kasih karma yang pedih buat kamu. Ini belum cukup, Erin, dengan apa yang sudah kamu perbuat. Tembok lagi, teriak seseorang agar semua orang di sana kembali menyakiti Erin. Tapi tentu saja mereka tahu batasan mereka tidak akan melampirinya dengan barang-barang yang dapat membahayakannya. Bahkan orang-orang yang sempat melempar kerikil tidak lagi mengulangi, karena ditegur ibu-ibu komplek yang melarang melempar dengan batu. Tujuan mereka hanya memberi pelajaran pada Erin dan sanksi sosial atas apa yang telah dia lakukan. Terlebih saat mereka tahu Aksan tidak akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Tentu mereka geram dan berencana untuk menghukum Erin dengan cara mereka sendiri. Erin hanya terdiam di sana tanpa ada yang bisa melindunginya, menahan tangis dan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuh. Telinganya berdengung, tubuhnya terasa semakin lemas. Dia tahu tak ada gunanya melawan. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah bertahan, menunggu semuanya mereda atau setidaknya berharap pada seseorang yang menghentikannya ini semua. Di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi, tiba-tiba terdengar suara lantang di antara riuhnya makian dan lemparan benda-benda ke arah Erin. Cukup, hentikan semuanya sekarang. Seorang pria muncul dari arah jalan, mengangkat kedua tangannya di udara, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Sosok itu tak lain adalah Pak RT yang baru saja kembali dari kantor desa bersama istrinya dan langsung dikejutkan oleh keributan besar di depan rumah salah satu warga. Beberapa warga mulai surut ke belakang meski masih ada yang terlihat enggan menghentikan aksinya. Lemparan pun terhenti, menyisakan Erin yang tergeletak di tanah, tubuhnya kotor dan berantakan. Apa-apaan ini? Kenapa kalian bertindak seperti ini? Kita ini warga yang beradab, bukan preman jalanan. Pak RT, perempuan ini pantas mendapatkan ini semua. Dia ibu tak berperasaan, tega menjual anaknya sendiri. Kami hanya ingin memberinya pelajaran. Saya tahu kejadian ini membuat kita semua marah, tapi cara seperti ini bukanlah jalan keluar. Tidak ada yang berhak menghakimi seseorang dengan cara seperti ini. Bisa-bisa kalian yang dilaporkan. Kalau Erin sampai kenapa-napa, memangnya kalian siap? Suasana perlahan mereda. Beberapa warga mulai saling berbisik. Sebagian tampak merasa bersalah karena terbawa emosi, juga merasa takut setelah mendengarkan perkataan Pak RT. Pak RT kemudian berjalan mendekati Erin yang masih menggigil di tanah. Ayo berdiri. Dengan sisa tenaga, Erin mencoba bangkit. Wajahnya penuh ketakutan dan tubuhnya pun gemetar. Satu persatu warga mulai meninggalkan tempat itu. Meski beberapa masih menatap Erin dengan kebencian, lambat laun suasana menjadi sepi. Hanya tersisa Erin dan Pak RT saja di sana. Pak RT lalu mengajak Erin ke rumah tantenya. Namun sayang, rumah itu terkunci dan Erin tidak punya kunci cadangan. Tante Erin sudah sejak tadi pergi bekerja. Wajarlah dia tidak tahu kejadian ini. Ikut aku ke rumah untuk sementara. Kau bisa beristirahat di sana. Erin terdiam sejenak.
Ragu-ragu tapi melihat satu-satunya pilihan yang ada, akhirnya dia mengangguk pelan. Pak RT pun membimbingnya pergi. Sesampainya di rumah Pak RT, sang istri dengan sigap menolong Erin. Meski dia juga menyimpan rasa tak suka, istri Pak RT tetap menunjukkan kebaikan hatinya. Ia mengajak Erin ke kamar mandi lebih dulu membersihkan diri, lalu memberikan pakaian ganti miliknya pada Erin. Setelah itu barulah dia obati luka lecet yang ada di beberapa titik tubuh Erin. Erin tertegun, matanya sedikit berkaca-kaca. Bukan karena merasa pantas mendapatkan kebaikan ini, tapi lebih pada rasa heran di saat semua orang memusuhinya, masih ada yang berbaik hati menolongnya. Tanpa berkata apa-apa, Erin menerima pakaian itu dan berjalan perlahan menuju kamar mandi. Sementara itu di ruang tamu, Pak RT kini duduk bersama istrinya, membicarakan soal Erin atas apa yang dia lalui pagi ini. Istri Pak RT mengusulkan untuk tidak memperpanjang masalah ini. Tidak perlu sampai ke ranah hukum. Cukup usir saja Erin dari kampung ini. Meski terdengar kasar, tapi itu lebih baik daripada kedepannya Erin akan diberi sanksi terus oleh tetangga sekitar. Dan tidak menutup kemungkinan jika Erin akan menerima perlakuan di luar batas, karena semua orang sedang membencinya termasuk istri Pak RT sendiri. Malam itu di ruang tamu suasana terasa hangat. Aksan duduk bersama papa dan mamanya, berbincang santai setelah semua kejadian melelahkan yang mereka lalui. Malam terasa lebih tenang, tidak ada lagi kekhawatiran besar yang menggantung di hati mereka. Di dalam kamar ketiga anak Aksan, Jingga, Asyar, dan Rain sudah terlelap pulas. Beberapa saat yang lalu mereka tertidur dengan tenang setelah dibacakan surat Al-Waqiah oleh nenek mereka. Erma membiasakan kegiatan itu dalam beberapa hari. Setelah ketiga cucunya sudah bersamanya lagi, berharap cucu-cucunya tumbuh dengan hati yang lembut dan penuh berkah. Sambil menyeruput teh hangat buatan mamanya, Aksan menghela nafas panjang sambil memikirkan sesuatu. Kamu harus kembali ke kota rantau, San. Kamu pulang ke kampung ini mendadak, bahkan tanpa sempat pamit dan mengabari orang-orang di tempat kerja. Mereka pasti bertanya-tanya kemana kamu pergi. Aksan terdiam sejenak. Dia tahu mamanya benar. Sejak menemukan Rain, pikirannya terus dipenuhi tentang bagaimana mengurus ketiga anaknya. Tapi dia lupa, ada satu tanggung jawab besar lainnya yang juga tak boleh diabaikan, yaitu pekerjaannya. Abdul yang duduk di sampingnya mengangguk membenarkan perkataan istrinya. Kamu tidak bisa terus-terusan di sini, San. Anak-anak sekarang sudah aman, sudah berada di tangan yang tepat. Tidak perlu khawatir lagi. Tapi Pak, Ma, aku masih belum merasa tenang kalau meninggalkan mereka. Kami ada di sini, San. Kami yang akan menjaga Jingga, Asyar, dan Rain. Yang lebih penting sekarang adalah memastikan masa depan mereka tetap terjamin. Kamu harus kembali bekerja seperti biasa, karena anak-anak butuh nafkah. Terlebih Rain yang masih membutuhkan susu formula dan popok setiap harinya. Erma mengangguk setuju. Kami di sini akan memastikan mereka baik-baik saja. Jangan jadikan perasaan bersalah sebagai alasan untuk menunda pekerjaanmu. Mereka butuh kamu, dan juga butuh kehidupan yang layak. Aksan meremas jemarinya sendiri, berpikir keras. Memang benar sejak awal dia bekerja di perantauan demi anak-anak juga, meski awalnya paksaan dari sang istri. Jika dia tidak segera kembali, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan mereka? Akhirnya dengan berat hati Aksan mengangguk. Baik, Ma. Pa, Aksan akan kembali ke kota rantau. Erma tersenyum lega. Begitu pula Abdul. Mereka tahu keputusan ini adalah yang terbaik untuk semuanya. Besok pagi langsung kembali, Nak. Jangan mengulur-ngulur waktu. Aksan belum mau kalau besok, Pak. Aksan masih mau di sini sama anak-anak. Seenggaknya beberapa hari lagi. Sudah berbulan-bulan Aksan tidak bertemu dengan mereka. Papa paham apa yang kamu rasa, Nak. Tapi kamu kesini tidak izin atau sekedar mengabari. Bahkan sampai sekarang saja kamu belum memberi kabar pada atasan atau rekan kerjamu, kan? Belum, Pak. Aksan sengaja mematikan HP saat sudah kemari.
dan belum Aksan aktifkan sampai detik ini. Ya ampun, kenapa begitu nak? Kamu nanti bisa dipecat. Sengaja pak, kalau enggak atasan pasti nyuruh Aksan pulang segera. Abdul menghela, ingin marah tapi dia pun mengerti dengan posisi anaknya. Tapi dia memaksa seperti ini agar Aksan tidak kehilangan pekerjaannya, bukan karena soal uang, tapi soal memenuhi kebutuhan ketiga cucunya. Abdul yang hanya sebagai tokoh agama sekaligus marbot masjid tentu pendapatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia juga berprofesi sebagai marbot masjid dan sering diminta oleh warga untuk memimpin doa dalam berbagai acara seperti syukuran dan tahlilan. Keilmuannya yang mendalam serta sikapnya yang santun membuatnya dihormati oleh banyak orang di sekitarnya. Hasil sebagai tokoh agama tidaklah cukup dan pendapatannya tidak menentu. Sebagai marbot masjid, dia hanya digaji Rp1.500.000 saja. Dia juga sering diberi upah mulai dari 50 hingga 100 ribu saat memimpin doa di acara-acara tertentu. Dan itu tidak setiap hari ada, hanya terkadang saja jika yang punya acara mengundangnya. Tentu semua itu tidak dapat mencukupi biaya kebutuhan dan keperluan 3 cucunya. Apalagi jika sebentar lagi akan masuk sekolah taman anak-anak. Setelah melewati obrolan yang panjang, Aksan pun sepakat untuk kembali besok pagi ke kota rantau dan sepakat tidak mengaktifkan ponsel sebab sengaja karena dia akan menjelaskan secara langsung di hari esok. Pagi hari Aksan sudah bersiap dengan ranselnya yang kini penuh dengan pakaian dan perlengkapan untuk kembali ke kota rantau. Di sampingnya ada sebuah dus berisi makanan khas kampung pemberian ibunya. Antara lain acar ikan dan keripik pisang, salah satu makanan kesukaannya. Jangan lupa makanannya dimakan ya, jangan sampai basi. Di tengah kesibukan itu, suasana menjadi haru karena ketiga anak Aksan, Jingga, Asyar, dan Reins dari tadi terus merengek tidak mengizinkan ayah mereka pergi. Papa jangan pergi, di sini aja. Asyar yang biasanya lebih pendiam, ia pun ikut bersuara. Iya pak, Asyar gak mau ayah jauh lagi. Sementara itu, Rein yang masih kecil hanya bisa memeluk kaki Aksan dengan erat. Bibir mungilnya mengerucut seolah mengerti bahwa ayahnya akan pergi untuk waktu yang lama. Aksan terdiam sejenak, menatap anak-anaknya dengan perasaan berat. Tangannya perlahan mengusap kepala mereka satu persatu. Papa harus kembali bekerja nak, biar kalian bisa beli mainan baru, makan enak, dan beli susu buat Rein. Papa gak lama kok, Papa nanti balik lagi. Erma langsung menatap Aksan saat tahu anaknya akan kembali dalam waktu dekat. Aksan menyadari tatapan itu dan langsung menjelaskan ucapannya agar sang ibu tak salah paham. Aksan kembali buat urus cerai mah. Mama lupa, Aksan harus cepatnya lapor ke pengadilan. Udah gak mau ada urusan lagi dengan Erin. Baguslah, lebih cepat lebih baik juga. Tentu mah, Aksan sekalian mau ngurus cuti dulu supaya bisa lebih sedikit lama di sini sama anak-anak sebelum kembali merantau lagi. Lagi pula urus cerai gak cepat, butuh proses cukup lama. Iya nak, semoga kamu bisa dapat cuti panjang. Gampang itu mah, bisa Aksan urus karena Aksan mau ambil cuti bulan-bulan berikutnya. Sekalian saja cuti banyak di bulan ini pas mengurus cerai. Erma mengangguk tersenyum, tak sabar menanti persidangan perceraian anaknya nanti agar dia sepenuhnya bisa merawat ketiga cucunya. Dan Aksan jauh lebih fokus bekerja karena anak-anak dalam penjagaan yang baik olehnya. Selain itu gaji Aksan juga tidak dimonopoli oleh Erin lagi, karena dia selama ini banyak menghabiskan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Dan jika nanti setelah resmi bercerai, Erma hanya akan meminta uang kebutuhan cucunya saja, tanpa memberatkan kebutuhan sehari-hari lagi. Lagi pula Abdul masih sanggup untuk memenuhi isi dapur dan keperluan lain seperti biaya air dan listrik. Dan kini Aksan sudah duduk di dalam mobil penumpang melihat ketiga anaknya, juga kedua orang tuanya dari balik jendela. Hatinya terasa berat, tapi dia tahu ini bukan saatnya untuk ragu ataupun goyah. Dia harus tetap kuat, demi mereka juga. Dari luar Erma melambaikan tangan dengan mata mulai berkaca-kaca. Sementara Abdul hanya bisa menghela nafas panjang, menepuk pelan punggung Jingga dan Asyar untuk menenangkan mereka.
Sedangkan Rain dalam gendongan neneknya terlihat sedih juga. "Jaga diri baik-baik, nak. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai," seru Erma dengan suara sedih. Aksan tersenyum samar, mengangguk lalu membalas lambaian tangan mereka sebelum mobil benar-benar melaju meninggalkan halaman rumah. Mobil itu pun terus melaju membawa Aksan menjauh dari keluarganya menuju terminal bus yang akan mengantarnya ke kota seberang tempat mencari nafkah. Sepeninggalan Aksan, Rain menangis kencang setelah sudah cukup lama menahan tangis yang tertahan di tenggorokan. Ia berharap ayahnya kembali, tapi hal itu tidak mungkin terjadi. Nenek dan kakeknya berusaha membujuk dengan segala cara, tapi tangis Rain bukannya mereda justru semakin bertambah. Tak berselang lama suara khas bel sepeda berbunyi dari kejauhan maksudnya. Oke, lanjut. Penjual es krim keliling baru saja melintas di depan rumah, menawarkan dagangannya. Erma yang melihat kesempatan itu segera berinisiatif. "Rain mau es krim?" tanyanya sambil mengusap air mata di pipi bocah kecil itu. Rain masih sesenggukan, tapi perlahan tangisnya mulai mereda. Matanya yang basah melirik ke arah gerobak es krim. Erma tersenyum segera melangkah mendekati tukang es krim dan membeli 3 potong es krim untuk cucu-cucunya. Erma dan Abdul saling pandang, merasa sedikit lega melihat Rain akhirnya berhenti menangis. Mereka sendiri tidak ikut membeli karena tahu sudah tak sanggup mengonsumsi makanan dingin lagi. Siang berganti sore, sudah cukup lama perjalanan yang ditempuh Aksan untuk bisa sampai ke kota tujuan. Belum juga sampai dan turun dari bus, tapi kerinduan pada anak-anak sudah mengisi relung hatinya. Ia termenung menatap keluar jendela. Di tengah kesenduan ini, terdengar suara yang sangat keras berasal dari depan. Seperti ada sesuatu yang besar saling bertemu dengan hebat hingga menciptakan suara yang menggelegar. Belum sempat Aksan menengok ke depan, tiba-tiba terdengar lagi suara pecahan kaca yang berasal dari bangku depan. Rupanya kaca depan bagian kiri pecah karena terlempar oleh kaca spion yang menabrak rambu-rambu lalu lintas. Belum selesai dengan itu, Aksan kembali dibuat panik oleh para penumpang saling berpandangan dengan wajah tegang sambil membicarakan sesuatu dengan nada tinggi. Sementara sang sopir tampak berusaha mengendalikan laju bus, namun situasi semakin tak terkendali. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari kursi depan. "Remnya blong!" Kepanikan langsung melanda seisi bus. Beberapa penumpang berteriak, sementara yang lain berpegangan erat pada sandaran kursi. Bus melaju kencang menuruni jalanan yang curam, semakin sulit dikendalikan. Dari kejauhan terlihat sebuah truk pengangkut barang sedang melaju di jalur yang sama. "Tabrakan! Awas!" Seseorang menjerit histeris. Dalam hitungan detik, benturan keras pun terjadi. Tubuh Aksan terhempas ke depan. Kepalanya terbentur keras kepada kursi di depannya. Suara kaca pecah logam beradu serta jeritan penumpang bercampur menjadi satu. Dunia terasa berputar sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Di luar debu dan asap membumbung tinggi. Bus dan truk yang bertabrakan terhenti di tengah jalan dengan kondisi rusak parah. Beberapa penumpang mulai merangkak keluar, beberapa lainnya tergeletak tak sadarkan diri. Aksan masih di dalam bus. Tubuhnya terjepit di antara kursi dengan darah mengalir dari pelipisnya. Nafasnya tersenggal, pandangannya buram. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, hanya satu yang ada di pikirannya, anak-anaknya. Di dalam bus yang ringsek, Aksan terbaring lemah di antara puing-puing kursi yang lepas dari tempatnya. Bau asap dan bensin menyeruak, bercampur dengan aroma besi dan darah. Cahaya matahari menyelinap masuk dari kaca jendela yang pecah, menerangi wajahnya yang dipenuhi luka dan debu. Pelipisnya berdarah mengalir perlahan menuruni pipinya hingga menodai kerah bajunya. Matanya sayu, pandangannya berputar, melihat sekeliling dalam keadaan setengah sadar. Jeritan dan rintihan terdengar samar di kejauhan. Suara-suara panik dari para penumpang yang berusaha menyelamatkan diri. Aksan mencoba menggerakkan tubuhnya, namun nyeri tajam menusuk di dadanya, membuatnya tersentak dan kembali terjatuh. Nafasnya tersenggal, dadanya naik turun dengan berat. Tangannya berusaha meraih sesuatu mencari pegangan untuk merangkak keluar, tetapi tubuhnya begitu lemah. Di luar bayangan orang-orang berlalu lalang.
Sebagian berusaha menolong penumpang yang masih terjebak di dalam bus, namun suara mereka terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain. Aksan ingin berteriak memanggil siapa saja yang bisa menolongnya, tetapi hanya rintihan pelan yang keluar dari bibirnya. Kesadarannya perlahan memudar dan rasanya ingin menyerah saja. Tapi dalam pikirannya ada bayangan wajah ketiga anaknya, Jingga, Asyar, dan Rain. Bayangan itulah yang membuatnya bangkit dan berjuang sekuat tenaga agar bisa menggerakkan badan sedikit demi sedikit. Setidaknya tidak terperangkap dalam bus yang bisa saja sewaktu-waktu meledak. Sejenak Aksan memejam kedua mata, mengatur nafas sambil berzikir dalam hati, harap dapat kekuatan setelah ini. Kemudian Aksan perlahan membuka matanya kembali. Pandangannya masih kabur dan kepalanya terasa berat. Rasa nyeri menjalar di seluruh tubuhnya, tetapi ada satu titik sakit di bawah sana yang paling menyiksanya. Ia mengerang pelan mencoba menggerakkan itu, namun sesuatu menahan kaki ini. Ketika kesadarannya semakin pulih, dia menyadari bahwa salah satu kakinya terjepit di bawah kursi bus yang ringsek. Besi kursi itu menghimpit betisnya, membuatnya sulit bergerak. Ia mencoba menarik kakinya, tetapi rasa sakit yang luar biasa langsung menyergap, membuatnya menggertakkan gigi untuk menahan jeritan. Nafasnya memburu, peluh dingin mulai mengalir di pelipisnya yang masih berdarah. Dengan sisa tenaga, ia mendorong kursi itu dengan kedua tangannya. Tetapi benda itu terlalu berat, tubuhnya yang lemah tak sanggup memberi tekanan lebih. Di luar terdengar suara langkah kaki dan orang-orang yang berteriak mencari korban yang masih selamat. Aksan mencoba mengumpulkan tenaga. Lalu dengan suara serak dan lemah, dia berusaha memanggil orang-orang itu. Tolong. Suaranya hampir tak terdengar, bercampur dengan gemuruh nyala api kecil yang mulai merambat di bagian lain bus. Ia harus keluar dari sini, dia tidak boleh menyerah. Dengan sisa tenaga, dia kembali mendorong kursi itu, berharap keajaiban datang sebelum semuanya terlambat. Aksan mengeratkan gigi, menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Nafasnya tersenggal, dada naik turun dengan cepat. Tetapi tak ada cukup tenaga yang tersisa untuk sekedar berteriak meminta tolong. Suaranya serak, lemah, hanya keluar dalam bisikan putus asa yang langsung lenyap ditelan kekacauan di luar sana. Peluh dingin terus membasahi wajahnya yang penuh luka. Matanya mulai terasa berat dan pandangannya berkunang-kunang. Aksan tahu dia tidak boleh menyerah, tapi tubuhnya sudah hampir mencapai batas. Di kejauhan samar-samar ia mendengar suara orang-orang yang berteriak. Langkah kaki yang berlarian terasa semakin mendekat ke arahnya. Tapi lidahnya keluh, bibirnya bahkan tak mampu mengucapkan satu kata pun. Satu-satunya yang biasa ia lakukan hanyalah tetap sadar, tetap berusaha melawan meski tubuh ini sudah lemah tak berdaya. Asap mulai masuk ke dalam bus, membuat dadanya terasa sesak. Waktu terus berjalan, dan Aksan tahu jika tidak segera keluar, mungkin ini akan menjadi perpisahan selama-lamanya dengan keluarganya. Aksan hanya mampu bersuara dalam hati. Karena itu dia menggunakan kesempatan untuk berdoa sebanyak yang dia bisa, meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa agar dapat keluar dari kendaraan yang siap melenyapkannya dalam waktu yang singkat. Ya Allah, ya Rabbku, tolong hamba. Hamba belum siap kau panggil. Anak-anakku masih kecil, masih membutuhkanku. Amalku masih seujung kuku. Aku benar-benar belum siap untuk pergi sekarang. Tolong beri hamba bantuan dari siapapun, atau beri hamba kekuatan agar bisa menaklukkan beban yang menimpa kaki hamba. Ungkapnya berserah diri kepada penciptanya. Amin. Dalam hati, bibirnya bergerak pelan meski suaranya nyaris tak terdengar. Ia sudah cukup lama memohon pertolongan kepada Allah, berharap keajaiban datang di tengah situasi yang mencekam ini. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Nyeri luar biasa menyergap setiap sendi, tapi dia tidak peduli. Perlahan dia menarik nafas dalam-dalam, menguatkan diri untuk setidaknya bisa bangkit dari posisi terjepitnya. Tangannya gemetar saat mencoba memenampung tubuh, dan dengan usaha yang luar biasa,
Dia akhirnya bisa sedikit bergeser. Sakit yang menjalar di kakinya begitu menyiksa, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap bergerak. Setidaknya bisa duduk dengan lebih stabil. Matanya menatap ke depan melihat beberapa orang yang masih sibuk mencari korban lain di antara puing-puing bus yang hancur. Dia tahu mereka belum menyadari keberadaannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Aksan mengangkat tangannya yang lemah, melambai pelan, berharap seseorang melihatnya. Tolong, bisiknya lemah nyaris tak terdengar. Dan akhirnya salah seorang dari mereka menoleh ke arahnya. Mata pria itu membesar saat melihat Aksan masih hidup. "Ada korban di sini," serunya dengan lantang. Pria itu berjalan cepat dari depan menghampiri Aksan yang berada di belakang bus. Aksan yang melihatnya dengan begitu bahagia. Senyum tipis terbentuk di wajahnya yang pucat dan penuh luka. Dalam hatinya dia bersyukur akhirnya ada seseorang yang menyadari keberadaannya, dan sebentar lagi kakinya akan terbebas dari benda berat yang menyiksanya. Pria itu semakin dekat, langkahnya semakin cepat. Sorot matanya menunjukkan kesigapan. Tangan-tangannya bersiap untuk menolong. Aksan pun menguatkan dirinya, mencoba menahan sakit agar bisa bekerja sama dalam proses penyelamatan ini. Harapan mulai menyala di dada Aksan. Dia tidak akan sendirian lagi. Dia yakin akan lolos dari penderitaan ini. Pria itu kini berdiri tepat di depan Aksan, menatap dengan seksama kondisi sang korban yang tak lain adalah Aksan. Matanya menyusuri reruntuhan, tak lain adalah besi besar yang ada di atas Aksan. Ia berpikir sejenak, mencoba mencari celah untuk bisa menolong. Namun saat pandangannya kembali pada kaki Aksan yang terjepit di bawah kursi bus yang ringsek, dia semakin yakin tak bisa melakukan apapun. Besi kursi itu tampak begitu berat, menghimpit kaki Aksan dengan erat. Dia mengernyit menyadari bahwa mengangkat benda seberat itu seorang diri bukanlah perkara mudah. Tangannya sampai terulur mencoba mengangkat kursi itu sedikit, tetapi tidak bergeming sedikit pun. Dia mengertakkan giginya berpikir keras mencari cara lain. Pria itu kembali mengedarkan pandangannya ke sekitar, berharap ada sesuatu yang bisa membantunya mengungkit besi berat itu. Waktu terus berjalan dan dia tahu bahwa tak bisa hanya berdiri di sana tetap melakukan apa-apa. "Woi, tolongin gua, angkatin besi ini!" teriaknya pada pria lain yang ada di depan sana. Pria itu mendengarnya dan lekas berlari menghampiri. Sesampainya di sana, pria itu terlihat kebingungan, sama seperti pria di awal yang kehabisan akal untuk menyingkarkan besi itu meski belum mencobanya. "Udah, jangan kelamaan mikir, coba angkat dulu. Siapa tahu kita berdua mampu." "Berat ini, tapi bismillah dulu." "Bapak, tolong kita ya, seenggaknya ada tenaga tambahan," kata pria itu lagi kepada Aksan. Tapi Aksan hanya memandangnya dengan lemah. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Untuk duduk pun dia bersusah payah dan cukup memakan waktu. Meski begitu Aksan mencobanya, mungkin saja dapat membantu. Dan lagi pula jika berhasil, dia yang akan diuntungkan di sini. Aksan dan dua pria itu telah berulang kali mencoba mengangkat besi berat yang menjepit kakinya. Dengan sekuat tenaga mereka menarik dan mendorong, namun benda itu seolah menancap kuat di tempatnya dan tak bergeming sedikit pun. "Kita butuh lebih banyak orang." "Mana ada, semua udah ada di sana. Kita berdua aja yang tertinggal di sini. Katanya bus akan meledak, makanya semua sudah pergi," katanya membuat Aksan terkejut. Alih-alih mengabaikan Aksan lalu pergi, pria itu justru menepuk bahunya dengan lembut, mencoba memberi semangat. "Tahan, sebentar lagi kami akan mengeluarkanmu dari sini." Di tengah kekacauan yang semakin memuncak, pria yang baru saja datang hendak membantu melangkah pergi. Aksan pikir dia mencari bantuan. Nyatanya dia malah melarikan diri. "Woi, mau kemana? Bantu selamatkan dulu ini." "Lu gila, pengen mati di sini? Lihat tuh, api di mesin kian membesar. Bus ini akan meledak, sorry. Gua masih pengen hidup," ucapnya lalu berlari ke depan tanpa menghiraukan teriakan pria yang masih bersama dengan Aksan. Tersisalah mereka berdua di sana. Aksan mulai meneteskan air mata. "Saya gak takut mati, Pak. Tapi saya takut kalau anak-anak saya kehilangan saya. Anak saya 3. Belum ada yang usianya 5 tahun. Sudah, jangan ngomong gitu. Mending kamu bantu saya. Kamu pegang besi panjang ini, saya akan bantu dari sisi sini."
Terangnya mulai menempatkan diri pada posisi yang dirasa tepat. Dari depan sana kobaran api kian membesar. "Terus yakin saja kita bisa selamat atas pertolongan Allah," teriak pria itu dengan wajah tegang berusaha mengangkat besi dengan bantuan tongkat besinya. "Allahu Akbar," teriak Aksan mengeluarkan sisa tenaga yang masih tersisa, dan prak, besi itu berhasil terpental ke samping. Kini tidak menindih kaki Aksan lagi. "Woi, keluar, bus mau meledak!" teriak seseorang yang terhalang dengan badan bus. Pria yang menolong Aksan tidak peduli dengan teriakan itu dan fokus saja menolong Aksan. Dia kini melingkarkan tangan kiri Aksan ke bahu kirinya dan perlahan mengangkat tubuh Aksan agar bisa berdiri dan segera keluar dari bus ini. "Ayo, kamu harus kuat. Kita akan keluar dari sini. Berjuanglah sedikit lagi." Aksan menggertakkan gigi. Urat-urat di wajah menyembul keluar. Ia terlihat sedang mengerahkan seluruh tenaganya agar dapat berdiri melawan rasa sakit di kakinya. Perlahan Aksan sudah berdiri dibantu pria itu yang dengan sabar membantunya agar bisa keluar dari tempat mengerikan ini. Aksi penyelamatan itu disaksikan oleh semua orang yang melihat dari luar. Semua mata tertuju ke arah mereka, tapi tak berani ke sana sekedar membantu memapa Aksan. Mereka semua takut karena bagian mesin yang terbakar kini sudah mulai menjalar ke bagian tengah bus. Beruntung Aksan berada paling belakang dan dekat dengan pintu hingga memudahkannya untuk keluar dari sana. Pria itu memapa Aksan menuruni anak tangga bus yang mulai panas akibat api yang terus menjalar. Setiap langkah terasa berat, terutama bagi Aksan yang masih merasakan nyeri luar biasa di kakinya, baru saja terbebas dari himpitan besi. Begitu kaki mereka akhirnya menginjak aspal, Aksan hampir limbung, namun pria itu sigap menahannya. Nafas Aksan tersenggal, dadanya naik turun dengan cepat. Matanya memandang sekeliling, melihat para korban lain yang juga sedang dievakuasi. Suara siren ambulan mulai terdengar dari kejauhan menandakan pertolongan sedang dalam perjalanan. Aksan menatap pria yang telah menyelamatkannya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa-apa. Yang penting kau selamat." Pria itu hanya menepuk bahu Aksan dengan pelan. Aksan menghela nafas panjang. Rasa sakit masih menjalar di tubuhnya. Tapi di atas semua itu, dia sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Pandangannya kembali ke bus yang kini sudah semakin dikuasai api. Baru beberapa langkah mereka menjauh, tiba-tiba suara ledakan menggelegar menghantam udara. Dentuman keras itu mengguncang tanah, membuat tubuh Aksan dan pria yang menolongnya terpental ke depan. Hawa panas menerjang punggung mereka sementara serpian logam berterbangan di segala arah. Aksan jatuh tersungkur, tubuhnya menghantam aspal dengan kasar. Nyeri di kakinya semakin menjadi, tetapi suara berdesing di telinganya lebih menyiksa. Dia berusaha mengangkat kepala meski pandangannya sempat berputar akibat dampak ledakan. Pria di sebelahnya juga mengerang kesakitan. Tangannya sedikit terluka oleh serpian kecil dari bus yang kini terbakar hebat. Sementara itu orang-orang di sekitar berteriak panik. Beberapa lari menyelamatkan diri masing-masing, dan beberapa lagi berjalan pelan mendekati Aksan dan pria itu. Mereka ragu-ragu mendekat, takut jika bus kembali meledak dengan hebat. Ayo bantu mereka, jangan hanya memikirkan diri sendiri," pekik seorang pria yang berlarian menghampiri Aksan bersama dua orang lainnya. Namun orang-orang di sana hanya menatapnya sambil berjalan mundur, seolah tidak ingin membantu. Bab takut dengan adanya ledakan susulan, Aksan menoleh ke belakang, melihat bus yang kini tinggal rangka berlumur api. Jika mereka masih berada di dalam beberapa detik yang lalu, mungkin tubuh mereka akan ikut terbakar di sana. Sedangkan pria yang di sampingnya hanya terbujur lemah tak berdaya karena dirinya terpental lebih jauh dari Aksan. Tentu seluruh tubuhnya terasa sakit. Belum lagi serpian bus mengenai tubuhnya lebih dulu sebelum Aksan karena posisi berada di belakang. Aksan merasa tubuhnya semakin lemah. Di dalam bus tadi saja dia sudah kesulitan bergerak. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi bahkan untuk sekedar mengangkatnya pun terasa berat. Pandangannya semakin berputar, dan sebelum ia bisa bertahan lebih lama, semuanya berubah gelap. Tubuhnya tak lagi mampu melawan. Kesadarannya perlahan menghilang.
Aksan kini terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya terasa lemah dan nyeri di berbagai bagian. Samar-samar dia masih mengingat kejadian mengerikan yang menimpanya. Bus yang ia tumpangi bertabrakan. Kakinya terjepit dan ledakan hebat yang membuatnya terpental. Namun semua itu kini terasa jauh, seolah hanya mimpi buruk yang perlahan memudar. Beberapa jam sebelumnya, tim medis yang datang ke lokasi kecelakaan langsung membawanya bersama korban lain ke rumah sakit terdekat. Mereka bekerja cepat, memastikan setiap korban mendapatkan pertolongan pertama. Begitu sampai di rumah sakit, pihak medis segera melakukan pemeriksaan intensif. Mereka memeriksa kondisi Aksan, membersihkan luka-lukanya, dan memastikan tidak ada cedera yang lebih parah. Setelah kondisinya sedikit stabil, seseorang perawat mengambil ponsel Aksan yang masih tersimpan di sakunya. Tak butuh waktu lama, panggilan itu tersambung. Di ujung sana suara penuh kepanikan terdengar. Itu suara Erma, ibunya. Setelah mendapat kabar dari pihak rumah sakit, Erma dan Abdul segera bergegas ke sana, membawa serta anak-anak Aksan. Bu Ratna dengan sukarela membantu dengan memberi tumpangan gratis. Dia mengantar mereka ke rumah sakit itu yang jaraknya sangat jauh, butuh beberapa jam untuk melewati perjalanan yang panjang ke rumah sakit itu. Erma sangat bersyukur memiliki tetangga yang sangat baik dan begitu peduli. Entah bagaimana jadinya jika bukan Bu Ratna yang menolong, yang sudah sudi meminjamkan mobil dan supirnya untuk membawa mereka ke lokasi di mana Aksan sedang dirawat. Di dalam mobil yang melaju kencang menuju rumah sakit, Erma tak henti-hentinya menangis. Air matanya terus mengalir. Dadanya terasa sesak memikirkan keadaan Aksan yang entah seperti apa di sana. Berkali-kali dia terisak, tangannya menggenggam erat kerudungnya. Abdul yang duduk di sampingnya menghela nafas panjang. Ia tahu betapa hancurnya perasaan istrinya itu, namun ia tak ingin cucu-cucu mereka ikut panik. Dengan lembut dia mengusap punggung Erma, berusaha menenangkan. Sudah mah, kita harus kuat. Aksan pasti selamat. Namun Erma tetap terisak. Matanya kembali menatap keluar jendela. Ia membayangkan hal buruk yang mungkin terjadi. Bagaimana tidak? Sebelum berangkat ke rumah sakit, dia sempat melihat bangkai bus yang sudah menghitam dan rusak parah setelah seluruh api berhasil dijinakkan pada penayangan berita di televisi. Pemandangan itu membuatnya semakin takut. Jika bus saja hancur begitu rupa, bagaimana dengan anaknya yang berada di dalamnya? Jingga dan Asyar yang duduk di kursi belakang ikut terdiam. Mereka tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi melihat nenek mereka menangis seperti ini membuat mereka merasa sesuatu yang sangat buruk telah menimpa ayah mereka. Jingga menggenggam tangan Asyar erat, mencoba menahan tangisannya sendiri. Di tengah kepanikan itu, mobil terus melaju. Hanya doa yang mereka panjatkan. Sepanjang perjalanan berharap keajaiban terjadi, bahwa Aksan masih hidup dan bisa kembali bersama mereka. Cahaya putih menyilaukan mata Aksan saat perlahan kedua kelopak matanya terbuka. Pandangannya masih buram, tapi dia bisa merasakan sesuatu, yaitu sentuhan hangat di bahunya. Perlahan bayangan samar mulai terbentuk dan suara isakan lirih masuk ke dalam pendengarannya. Aksan, nah, kau sudah sadar? Aksan mengerjap beberapa kali, lalu menoleh pelan. Matanya bertemu dengan wajah lelah namun penuh kasih sayang dari ibunya yang kini menggenggam bahunya dengan pelan. Air mata menggenang di pelupuk matanya, sementara bibirnya bergetar menahan tangis bahagia. Di sisi lain, ada dua sosok kecil yang terseduh-seduh, Jingga dan Asyar. Mereka berdua memegangi tangannya. Wajah mereka basah oleh air mata. Papa jangan tinggalkan kami. Asyar takut, Pak. Asyar pikir Papa gak akan bangun lagi. Aksan merasa tenggorokannya tercekat. Dia ingin berbicara, ingin menenangkan anak-anaknya, tapi suaranya masih terlalu lemah. Dengan sisa tenaga yang ada, dia menggerakkan tangan dan menggenggam jemari kecil mereka. Sentuhan itu membuat Jingga dan Asyar semakin terisak, tapi juga sedikit lebih tenang. Erma mengusap kepala Aksan dengan lembut. Sudah, jangan bicara dulu. Kamu masih lemah. Syukurlah Allah masih melindungimu. Suaranya penuh rasa syukur. Aksan mencoba tersenyum meski terasa sulit.
Hatinya hangat melihat keluarganya ada di sini. Dia tahu dirinya selamat bukan hanya karena keberuntungan, tapi karena ada doa-doa tulus yang mengiringinya. Abdul melangkah mendekat dengan hati yang terasa lebih ringan. Wajahnya yang tadinya penuh kekhawatiran, kini mulai menghangat dengan seutas senyum yang syukur. Ia berdiri di sisi ranjang, memandangi wajah Aksan yang masih tampak lelah, tapi kini telah kembali membuka mata. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.